Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah awristumuha bima kuntum ta'malun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi Quran surah An-Nur ayat 35. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita langsung pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah adalah cahaya langit dan bumi. An Anas radhiyallahu an qala inna ilahi yaqul inna nuri hudaya. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Tuhanku berfirman, sesungguhnya cahayaku adalah hidayahku. Sedangkan Ibnu Arabi mengemukakan 5 pendapat ulama tentang makna an-nur, yaitu yang pertama, pemberi hidayah, penghuni langit dan bumi. 2, pemberi cahaya. 3, penghias. 4, yang zahir atau tampak dengan jelas. 5, pemilik cahaya. Sedangkan Toba-Tobai lebih jauh menggarisbawahi bahwa perumpamaan Allah dengan nur mengisyaratkan bahwa Dia adalah wujud yang paling nyata. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mengenalnya, karena semua yang wujud dan yang tampak adalah limpahan dari penampakannya. Sedangkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nuri man amana bihi fahuwal mu'minu ja'alal imana wal qur'ana fi sadrihi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada Allah, apabila dia adalah seorang yang mukmin, ia menjadikan keimanan dan Al-Quran di dalam dadanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, yang artinya perumpamaan cahayanya seperti sebuah miskat yang di dalamnya ada lampu. Anil Hasani radhiyallahu an, mathalu nurihi qala mathalu hadzal qur'ani fil qalbi. Dari Hasan radhiyallahu an, bahwa perumpamaan cahayanya artinya perumpamaan Al-Quran ini di dalam hati. Jadi menurut Hasan radhiyallahu an, cahaya Al-Quran di hati orang mukmin seperti miskat atau ceruk yang terdapat lampu di dalamnya. Sedangkan Toba-Tobai menjelaskan bahwa ada juga nur ilahi yang bersifat khusus, dan ia berpendapat bahwa nur yang dimaksud dalam firman-Nya mathalu nurihi adalah cahaya khusus, yaitu cahaya yang menerangi jalannya orang-orang mukmin, yakni cahaya ma'rifah, yang dengannya hati mereka memperoleh petunjuk pada hari berguncangnya hati dan penglihatan, yaitu pada hari kiamat, dan cahaya itulah yang mengantar mereka menuju kebahagiaan abadi, sehingga mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala apa yang gaib dalam kehidupan.
Sedangkan Ibnu Abbas berkata tentang kamishkatin, yaitu tempat sumbu lampu, sebagaimana minyak yang bersih bersinar sebelum api menyentuhnya. Apabila api menyentuhnya, maka bertambah sinarnya di atas sinarnya. Demikianlah hati seorang mukmin. Ia beramal dengan hidayah sebelum datangnya ilmu. Apabila ilmu telah datang kepadanya, maka bertambahlah hidayah itu. Dan itulah yang dimaksud dengan cahaya di atas cahaya. Sebagaimana yang disebutkan Al-Mahalli dan As-Suyuti bahwa Allah memisalkan cahayanya ibarat sebuah lubang yang tak tembus atau mishkah, yang di dalamnya terdapat sebuah pelita besar atau al-misbah. Pelita tersebut berada di dalam kaca, yaitu az-zujajah, di mana ia dapat memantulkan cahaya ke mana-mana. Cahaya kaca, yaitu az-zujajah tersebut bening, bersinar seperti matahari, mengkilat seperti mutiara. Kaca tersebut seakan-akan dinyalakan oleh minyak dari pohon yang memiliki banyak keberkahan, yaitu zaitun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan potongan ayat Al-misbahu fi zujajah. Yang dimaksud dengan al-misbah, an-nuru wa huwal qur'anu wal imanu ladzi ja'ala fi sadrihi. Lampu adalah cahaya, dan dia adalah Al-Quran dan keimanan yang Allah jadikan dalam dadanya. Kita lanjutkan dengan az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Yang dimaksud dengan ka'annaha kaukabun durriyun, faqalbuhu mimmastana rofihil qur'ana wal imana ka'annahu kaukabun durriyun. Maka seolah-olah ia adalah bintang seperti mutiara. Maksudnya adalah hatinya diterangi oleh Al-Quran, dan keimanan itu seolah-olah ia bintang yang seperti mutiara. Kemudian dilanjutkan dengan potongan ayat yuqadu min syajaratim mubarakah, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkah. Yang dimaksud dengan syajaratim mubarakah, aslul mubarakil ikhlasu lillahi wahdah wa ibadatahu la syarikalah. Jadi kata syajaratim mubarakatin berarti asal dari keberkahan itu adalah keikhlasan kepada Allah saja dan beribadah kepadanya tanpa ada sekutu baginya. Washibahu qalbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil kawakibid durriyil ladzi la yakhbu. Dan perumpamaan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bintang yang terang yang tidak akan pudar. Ia dinyalakan dari pohon yang diberkati, yaitu zaitun. Dilanjutkan dengan zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pohon zaitun tersebut menurut Profesor Quraish Shihab tumbuh di tanah yang baik, di tengah-tengah antara timur dan barat,
yang membuatnya selalu mendapat sinar matahari sepanjang hari, pagi, dan sore. Pohon itu bahkan berada di puncak gunung atau di tanah kosong yang mendapatkan sinar matahari sehari penuh. Karena teramat jernih, minyak pohon itu seakan hampir menyala meskipun lampunya tidak tersentuh api. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan potongan ayat yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, yang artinya hampir-hampir saja minyaknya bersinar walaupun api tidak menyentuhnya. Minyak zaitun yang demikian jernih mengibaratkan penjelasan Nabi Muhammad SAW yang menyangkut Al-Quran serta hukum-hukum syariat, yang melalui penjelasan itu lahir cahaya basyirah atau mata hati, dan dalam saat yang sama mudah diraih tanpa kesusahan. Kita lanjutkan dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Menurut Profesor Quraish Shihab, Al-Quran selalu menggunakan kata nur dalam bentuk tunggal, berbeda dengan kegelapan yang selalu berbentuk jamak. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sumber cahaya itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kegelapan sungguh banyak, sumbernya pun beraneka ragam. Kata nur menurut Ibnu Asyur adalah kebenaran yang diperoleh melalui wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Kebenaran itu diibaratkan dengan pelita yang didukung oleh sekian banyak faktor dan cahaya yang menyatu pada nyala pelita itu. Bermula dari al-misbah, yaitu lampu, dilanjutkan dengan kaca yang sangat bening yang dinyalakan oleh minyak zaitun yang terbaik. Hasil kesemuanya disimpulkan dengan ungkapan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Al-Imam As-Suyuti mengatakan bahwa fahuwa yataqallabu fi khamsatin minan nur, fakalamuhu nur, wa amaluhu nur, wa madkhalahu nur, wa makhrajahu nur, wa masiruhu nurun ila nur, yang artinya dan ia, cahaya itu mencakup 5 macam cahaya, yaitu perkataannya adalah cahaya, perbuatannya adalah cahaya, tempat masuknya adalah cahaya, dan tempat keluarnya adalah cahaya, dan tempat kembalinya adalah cahaya hari kiamat, yaitu ke surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan potongan ayat yahdillahu linurihi mayyasha, yang artinya Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Profesor Muhammad Quraish Shihab menafsiri yahdillahu linurihi mayyasha, yang artinya Allah memberi hidayah kepada cahayanya orang yang Ia kehendaki, adalah Allah membimbing kepada cahayanya orang yang Dia kehendaki. Sedangkan Sayyid Qutb mengatakan bahwa orang-orang yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang dibukakan hatinya bagi cahayanya sehingga dapat melihatnya. Cahaya itu tersebar di langit-langit dan di bumi ini. Ia juga melimpah ruah di langit-langit dan bumi.
Ia juga selalu di langit-langit dan bumi, tidak pernah putus, tidak terhalang dan tidak tertutup. Maka bila hati-hati mau bertolak menuju cahayanya, pasti ia akan mendapatkannya. Bila seorang yang sedang bingung dalam kesesatan berusaha mencarinya, pasti ia memberinya petunjuk. Dan ketika orang bingung itu mendapatkan cahaya tersebut, pasti dia akan menemukan Allah sebagai Tuhannya. Kita lanjutkan dengan potongan ayat. Wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan demi perumpamaan yang dimisalkan Allah menjadikan cahayanya tersebut sangat terang dan besarnya tak tertandingi. Sehingga dalam lafaz selanjutnya Allah memisalkan kembali cahayanya dengan nurun ala nur, yang dimaknai oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz sebagai cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Sinar terang cahayanya tersebut sangat berlipat ganda, lebih terang dan semakin terang, yang mana indera manusia tidak akan mampu menggambarkannya secara sempurna. Au kadzulumatin fi bahril luji, atau seperti kegelapan di dasar laut. Imam As-Suyuti mengatakan tentang kegelapan ini, yaitu fahuwa yataqallabu fi khamsin minadh-dhulmi fakalamuhu dhulmah wa amaluhu dhulmah wa makhrajahu dhulmah wa madkhalahu dhulmah wa masiruhu yaumal qiyamati ila dhulumati ilan nar, yang artinya, maka kegelapan itu mencakup 5 hal, yaitu perkataannya adalah kegelapan, perbuatannya adalah kegelapan, tempat keluarnya adalah kegelapan, tempat masuknya adalah kegelapan, dan tempat kembalinya adalah kegelapan hari kiamat, yaitu menuju neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, hati itu ada bermacam-macam, yaitu ada 4 macam. 1. Qalbun ajrad, hati yang murni, adalah hati yang membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran atau al-haqq. Itulah hati orang-orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya secara konsisten. Jenis hati ini disebut juga sebagai qalbun salim atau hati yang sehat. Yang kedua, qalbun aghlaf, yaitu hati yang tertutup, hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah. Ia disebutkan juga sebagai qalbun mayyit atau hati yang mati, karena tidak mengenal dan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ketika diseru ke jalannya, maka seruan itu tidak berfaedah sama sekali, disebabkan hatinya sudah tertutup. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-An'am ayat 25. Jenis hati ini adalah hatinya orang-orang kafir. 3. Qalbun mangkus, hati yang terbalik, yaitu
Hati ini sebetulnya mengetahui kebenaran Islam sebagai agama samawi, akan tetapi ia berbuat ingkar. Bahkan ia memusuhi dan menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti kebenaran tersebut. Yang keempat adalah qalbun musfah, yaitu hati yang di dalamnya terdapat dua unsur sekaligus, keimanan dan kemunafikan. Kedua unsur ini saling tarik-menarik sehingga terkadang hati tersebut condong dan dekat kepada keimanan dan terkadang dekat kepada kekufuran, tergantung kepada salah satu yang mendominasinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendapat mengenai kemahacahayaan Allah. Cahaya yang bersifat non-indrawi atau maknawi adalah cahaya Allah yang berupa hidayah, keimanan, dan kebenaran yang kemudian Allah limpahkan kepada orang-orang mukmin. Cahaya di hati orang-orang mukmin tersebut melahirkan pengetahuan-pengetahuan dan rahasia dari ma'rifatullah. Orang yang mendapatkan pencahayaan Allah, hatinya pasti bersih, tidak tergoda oleh buayan kekotoran maksiat. Karena saking beningnya cahaya Allah, seperti permisalan pohon zaitun yang disinari sepanjang hari. Melalui karya Mishkatul Anwar, Al-Ghazali menafsirkan cahaya Allah yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35 secara lebih sufistik. Ia mengatakan bahwa manusia dan Allah saling keterkaitan. Manusia yang disinari nurnya mempunyai cahaya kecil yang terhubungkan dengan nur ilahi. Cahaya kecil tersebut sebagai jalan manusia untuk mendekatkan diri kepada cahaya Allah yang hakiki. Demikianlah tadabbur surah An-Nur ayat 35. Mudah-mudahan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.